Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali dalam lanjutan khutbah Al-Muttaqin yang disampaikan oleh Maula Al-Muttaqin Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Sifat berikut bagi orang-orang yang bertakwa adalah ya'malul a'mal as-salihah wa huwa ala wajal. Yang Mali menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, amal soleh, wa huwa ala wajal, namun dalam kekhawatiran. Artinya orang yang bertakwa ketika berbuat baik, dia selalu khawatir apakah perbuatan baiknya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Yumsi wa hammuhu syukr. Ketika hendak memasuki malam hari, orang-orang yang bertakwa ini, kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, mereka dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusbih wa hammuhu dzikr. Dan mereka memasuki pagi hari dan jiwanya dipenuhi dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa ini hidupnya antara asyukur wa dzikr. Ketika hendak memasuki malam hari, mereka penuh dengan rasa syukur atas berbagai macam nikmat yang telah ia terima sepanjang hari. Dan ketika memasuki pagi hari, jiwanya dipenuhi dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yabitu hadiran. Ketika hendak tidur, mereka dipenuhi dengan kewaspadaan. Wa yusbihu farihan. Dan ketika mereka bangun di pagi hari, mereka dipenuhi rasa kegembiraan. Yang Mali menjelaskan, hadiran lima hudzira minal ghaflah. Mereka waspada, hati-hati, takut kalau mereka memasuki malam harinya dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa farihan, dan mereka gembira ketika memasuki pagi hari, karena di pagi hari ada banyak anugerah, rahmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang Ali berkata, inistas'abat alaihi nafsuhu fima takrah lam yu'tiha su'laha fima tuhib. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ketika dihadapkan pada sesuatu yang tidak dia sukai, pada sesuatu yang ia benci, namanya kehidupan dunia, pastilah kita dalam kehidupan ini kita akan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakkan. Boleh jadi itu ujian, boleh jadi itu musibah, boleh jadi itu sebuah bencana atau sebuah permasalahan. Nah, orang yang bertakwa sifatnya, kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, ketika dihadapkan pada sebuah masalah, sebuah kesulitan, sebuah problem, mereka akan menghadapi problem itu dengan penuh kesabaran, dan mereka tidak akan pernah mengambil jalan pintas untuk kemudian meninggalkan kesulitan yang dia hadapi dan kemudian dia hibur dirinya dengan hal-hal yang menyenangkan dirinya. Tidak. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang pantang mundur ketika menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan dalam hidupnya. Sementara banyak orang dalam kehidupan dunia ini yang ketika menghadapi sebuah masalah, mereka lari dari masalah dan mencoba untuk menghibur dirinya. Orang yang bertakwa tidak begitu. Orang yang bertakwa siap untuk menghadapi permasalahan dengan ketabahan dan kesabaran. Lebih jauh yang Ali menjelaskan, qurratu ainihi fima la yazul. Yang menjadi cahaya mata dan dambaan orang-orang yang bertakwa adalah hal-hal yang abadi. Orang yang bertakwa tidak gampang cinta.
Kalaupun dia cinta dan suka, dia akan suka dan cinta pada sesuatu yang abadi. Wa zahadatuhu fima la yabqa, dan dia tidak pernah tertarik, tidak pernah terjerat, tidak pernah tertipu dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Karenanya dia tidak akan pernah berbuat dosa dan kejahatan untuk dunia yang sementara. Yamzujul hilma bil ilm, orang yang bertakwa pandai untuk mencampur antara ilmu dan keramahan serta kerendahan hati. Wal qaula bil amal, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang juga selalu mampu untuk mencampur antara ucapan dan perbuatan. Sementara banyak manusia biasa ucapannya baik, kalamnya indah, namun ucapan dan kalam yang indah itu tidak diikuti dengan perbuatan yang baik juga. Namun orang yang bertakwa adalah orang-orang yang melakukan apa yang diucapkan. Mereka pandai untuk menyatukan antara perkataan dan perbuatan. Tarahu qariban amaluh. Imam Ali menyifati orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang untuk dunia dia tidak punya banyak angan-angan. Yang dia inginkan dari dunia hanya hal-hal yang sederhana. Qariban amaluh, qalilan zalaluh. Orang yang bertakwa adalah orang yang dalam hidupnya sangat minim kesalahan, minim dosa, minim kekeliruan. Mengapa begitu? Karena memang mereka adalah orang-orang yang selalu berhati-hati terhadap perkataan dan perbuatannya. Karena mereka sadar bahwa setiap ucapan dan perbuatannya dipantau dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kewaspadaannya melahirkan sedikitnya kekeliruan dan kekurangan. Khasyian qalbuh, orang yang bertakwa adalah orang yang hatinya selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya dipenuhi dengan kehusyukan. Qani'atan nafsuh, orang yang bertakwa adalah orang yang jiwanya ini dipenuhi dengan rasa qanaah. Dia tidak pernah protes kepada Tuhannya. Dia menerima apapun yang menjadi ketentuan Tuhannya. Dia selalu menjaga sifat qanaah dalam saat-saat lapang dan dalam saat-saat sempit. Dalam saat-saat bahagia dan dalam saat-saat mereka dirundung dengan permasalahan. Mereka selalu menampilkan sifat qanaah. Manzuron aklo, sedikit makannya. Sahlan amro, mudah urusannya. Artinya orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang ketika Anda berurusan dengan mereka, Anda akan merasakan kemudahan dari mereka. Orang-orang yang tidak selalu membesarkan masalah-masalah yang kecil. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ketika Anda berhubungan dengannya, Anda akan merasakan berbagai macam kemudahan darinya. Sahlan amro, harizan dinuh, terjaga agamanya. Mayyitatan syahwatu, sementara agama dalam jiwanya itu hidup, namun orang yang bertakwa syahwatnya seakan mati. Kelebihan daripada sifat orang yang bertakwa adalah kemampuannya untuk menundukkan syahwat dan hawa nafsunya. Imam Ali sampai menyifati mayyitatan syahwatu, seakan syahwatnya itu mati. Magdzuman ghaidhu, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang sangat kuat. Dari apa kuatnya? Dia mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk mengendalikan dan meredam amarahnya. Sementara banyak orang yang kehilangan kendali ketika dalam keadaan marah. Ketika tersulut amarahnya, ketika tersulut emosinya, banyak orang yang akhirnya berbuat hal-hal yang di akhir dia akan menyesalinya dan dia tidak percaya. Apakah saya mampu berbuat yang seperti itu? Itu dikarenakan banyak orang yang ketika dalam keadaan marah dan emosi, dia lepas kendali, lepas kontrol. Namun orang yang bertakwa, kekuatan amarah dan emosinya selalu berada dalam kontrol kekuatan jiwanya. Magdzuman ghaidhu. Orang yang bertakwa boleh jadi dia tersulut amarahnya, boleh jadi dia naik pitam, namun dalam keadaan di puncak kemarahan, dia mampu menundukkan dan mengendalikan
amarahnya. Maghdzuman ghaidhu. Selanjutnya Imam Ali memberikan satu sifat yang cukup universal dan meliputi semua kebaikan orang yang bertakwa. Kata Imam Ali, orang yang bertakwa itu dalam satu kalimat, al khairu minhu ma'mul wasyarru minhu ma'mun, adalah jenis manusia yang kebaikan dinanti darinya dan keburukan tidak akan pernah keluar dari dirinya. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selalu menebar kebaikan dan selalu mampu meredam keburukan dirinya. Dia punya kemampuan untuk mengizinkan yang baik-baik keluar dari dirinya, dan dia punya kekuatan untuk menahan jangan ada keburukan yang keluar dari dirinya. Al khairu minhu ma'mul wasyarru minhu ma'mun. In kana fil ghafilin kutiba fil dzakirin. Orang yang bertakwa ini kalau seandainya berada di tengah orang-orang yang sedang lupa kepada Allah, tapi dia tidak akan ikut dengan orang-orang yang lupa itu. Dia tetap ingat kepada Allah meskipun sekitarnya yang mengerumuninya adalah orang-orang yang sedang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. In kana fil ghafilin kutiba fil dzakirin wa in kana fil dzakirin lam yuktab minal ghafilin. Dan seandainya orang yang bertakwa ini berada di tengah orang-orang yang sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti dia tidak mungkin termasuk orang-orang yang lalai di tempat itu. Dia pasti juga termasuk orang-orang yang ingat kepada Allah di lingkungan orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali melanjutkan, orang yang bertakwa sifatnya ya'fu amman zalamah. Dia siap memaafkan orang yang menzaliminya. Luar biasa. Sementara banyak orang yang tidak mudah memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya, tapi orang yang bertakwa, ketika orang yang berbuat zalim kepada dirinya itu meminta maaf, dia akan memaafkan. Ya'fu amman zalamah. Wa yu'ti man haramah. Dia memberi orang-orang yang memutus pemberian darinya. Orang yang bertakwa bukan jenis orang yang ketika dia akan membalas keburukan dengan keburukan, tidak. Orang yang bertakwa adalah jenis manusia yang akan membalas keburukan dengan kebaikan. Yu'ti man haramah. Dia justru memberi orang-orang yang menahan pemberian darinya. Wa yasilu man qata'ah. Orang yang bertakwa ketika ada orang-orang yang memutus hubungan dengannya, dia malah datang untuk menyambung hubungan tali silaturahmi dengan orang yang terang-terangan memutus hubungan itu darinya. Orang yang bertakwa sekali lagi tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, dia akan membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang yang memutus hubungan silaturahmi dengannya, dia malah bersemangat untuk menyambung hubungan itu dengannya. Wa yasilu man qata'ah. Ba'idan fuhsyu. Orang yang bertakwa lisannya jauh dari caci maki, jauh dari kata-kata kotor. Layyinan qaulu. Ucapannya selalu santun dan penuh kelembutan. Ghaiban munkar. Orang yang bertakwa seakan tidak punya keburukan, seakan tidak punya kejahatan. Karena dia pandai menghindarkan berbagai macam keburukan dan kejahatan dari dirinya, maka seakan orang melihat bahwa sepertinya orang ini tidak punya keburukan, tidak punya kejahatan. Ghaiban munkaruh, hadiran ma'rufuh. Sementara kebaikannya selalu dilihat, selalu hadir, selalu ada, selalu dirasakan oleh banyak orang. Mukbilan khairuh. Kebaikannya selalu menyebar. Mudbiron syarruh. Keburukannya selalu dapat ia hindarkan. Fiz zalazili waqur. Orang yang bertakwa dalam keadaan yang sangat genting, dalam situasi dan kondisi yang mengguncang, kata Imam Ali, waqur, Anda akan temui mereka sebagai orang-orang yang tenang, tidak gusar, tidak gelisah. Dalam saat-saat yang genting, orang yang bertakwa tetap mampu menjaga ketenangan dirinya. Fiz zalazili waqur. Wa fil makarihi sabur. Dan dalam berbagai macam ujian dan cobaan yang menyusahkan dalam hidup ini, orang yang bertakwa selalu menampilkan sifat kesabaran dan ketabahan.
Wa fir rokhai syakur, dan tentu orang yang bertakwa ketika mendapat nikmat dari Allah, Anda akan temui mereka sebagai orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yahifu ala man yubghid, dia tidak pernah berbuat zalim meskipun kepada orang yang membencinya. Wa la ya'thamu fi man yuhib, dan dia juga tidak sampai berbuat dosa terhadap orang yang dia cintai. Banyak orang yang karena dia mencintai anaknya, kadang-kadang meskipun anaknya salah tetap dia bela. Tapi orang yang bertakwa, kecintaannya tidak akan membuatnya berbuat dosa dan kesalahan. Ya'tarifu bil haqqi qabla an yushhada alaihi. Orang yang bertakwa, dia akan dengan mudah mengungkap kebenaran tanpa perlu kita mendatangkan saksi untuknya agar dia mengungkap kebenaran. Orang yang bertakwa tidak pernah menutupi kebenaran, sehingga kita perlu mendatangkan saksi agar dia mengaku tentang sebuah kebenaran. Dia sudah mengaku tanpa perlu didatangkan saksi. La yudhi'u mastuhfid, dia tidak pernah meninggalkan apa untuk menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Dia menjaga apapun yang diamanahkan kepadanya. Wala yansa ma dzukir, dia juga tidak pernah lupa terhadap apa yang diingatkan kepadanya. Hal-hal baik yang diingatkan kepada orang yang bertakwa, dia akan selalu mengingat berbagai macam kebaikan itu. Wala yunabis bil alqab, orang yang bertakwa tidak pernah memanggil orang lain dengan sapaan-sapaan yang buruk. Dia pantang untuk memanggil nama orang lain dengan gelar atau sapaan yang buruk. Wala yudharru bil jar, dia tidak pernah menyakiti dan mengganggu tetangganya. Seorang yang bertetangga dengan orang yang bertakwa, tetangga orang yang bertakwa ini akan merasa aman dan nyaman dari tetangganya yang bertakwa ini, karena orang yang bertakwa pantang untuk menyakiti dan mengganggu atau usil, menggunjing tetangganya. La yudharru bil jar wala yasmatu bil masaib, orang yang bertakwa tidak pernah mengumpat ketika dia mendapatkan musibah. Banyak orang yang ketika mendapatkan musibah dia tidak sanggup menahan kekesalannya atau kekecewaannya, kemudian dia lampiaskan dengan umpatan-umpatan. Orang yang bertakwa, boleh jadi dalam hidupnya dia mengalami berbagai macam musibah dan ujian, hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi dia pantang untuk mengumpat atas hal-hal buruk yang terjadi padanya. Wala yadkhulu fil batil, orang yang bertakwa dia tidak akan pernah masuk dalam kebatilan. Wala yakhruju minal haq, sebaliknya dia tidak akan pernah keluar dari kebenaran. In somata lam yaghummahu samtu. Orang yang bertakwa adalah orang yang dia tidak pernah tidak nyaman ketika dia harus diam dalam sebuah majelis. Ada orang-orang yang dalam sebuah majelis atau dalam sebuah obrolan dia tidak nyaman kalau dia diam, dan dia berusaha untuk pokoknya mengucapkan sesuatu meskipun yang diucapkan tidak penting, meskipun yang diucapkan ini tidak punya manfaat, atau bahkan yang diucapkan ini bisa menyakiti hati orang lain. Ada orang-orang yang dalam obrolan ketika dia ingin diberi nilai di kalangan itu, kemudian dia maksa diri untuk pokoknya dia berbicara, pokoknya dia mengucapkan sesuatu, pokoknya dia menyampaikan pendapat. Tapi orang yang bertakwa adalah orang yang ketika tidak ada hal baik yang bisa dia sampaikan, maka dia tetap nyaman dengan diamnya. Dia tidak pernah terganggu ketika dia diam dalam sebuah obrolan. Diam dalam sebuah obrolan tidak pernah membuatnya sedih dan susah atau tertekan. Lam yahummahu samtu. Wa in dhahika lam ya'lu sautu. Orang yang bertakwa ini kadang dia bergembira, kadang dia senang, kadang dia tertawa. Namun ketika dia tertawa, Imam Ali berkata, tidak pernah tinggi suara tawanya. Wa in bughiya alaihi sabar. Imam Ali menekankan lagi, orang yang bertakwa ini kalau diganggu, kalau dizalimi, dia akan memaksimalkan kesabaran dalam menghadapi berbagai macam perbuatan buruk itu.
hatta yakuna Allah huwallazi yantaqimu lahu. Orang yang bertakwa inilah orang-orang yang ketika dizalimi dia tidak langsung membalas, malah dia sabar menanti, biar nanti Allah yang akan membalas kezaliman orang yang berbuat zalim kepada dirinya. Hatta yakuna Allah huwallazi yantaqimu lahu. Nafsuhu minhu fi ana. Dirinya selalu dalam keadaan sulit. Wan nas minhu fi raha. Sementara orang akan merasa nyaman dari dirinya. Orang yang bertakwa ini dalam kehidupan sosialnya dia selalu mengambil tugas-tugas yang sulit dan berusaha untuk meringankan beban orang lain. Dalam kegiatan sosial, dalam aktivitas sosial, dalam kehidupan sosial, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dia mengambil hal-hal yang paling sulit, yang paling repot. Dan hal-hal yang ringan dia biarkan ditangani oleh orang lain. Dia berusaha untuk membuat biar dirinya yang merasakan kesusahan, tapi orang lain senang karenanya. Nafsuhu minhu fi ana, wan nasu minhu fi raha. Mutunya adalah biar aku yang capek, tapi yang lain merasakan kenyamanan dan kesenangan. At'aba nafsahu li akhiratih. Dia gemar melelahkan dirinya demi mendapatkan kehidupan akhirat yang penuh kebahagiaan. Wa arahan nas bin nafsih. Dan dia berusaha membuat orang lain nyaman karena dirinya. Wa arahan nas bin nafsih ini bisa punya dua arti. Dia tidak pernah menjadikan dirinya sebagai pengganggu orang lain, dan bahkan dia menjadikan dirinya sebagai sosok yang membantu masalah-masalah orang lain. Kita sudah masuk bagian-bagian akhir. Sebelum saya lanjutkan bagian akhir ini, yang menarik adalah akhirnya Hammam yang bertanya kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib tentang sifat-sifat orang yang bertakwa itu. Ketika dia mulai mengikuti sifat yang pertama, sifat yang kedua, sifat yang ketiga, semakin mulia orang yang bertakwa itu, semakin tinggi sifat orang yang bertakwa itu. Hammam dari waktu ke waktu, kalimat demi kalimat yang paling membuat jantungnya berdebar. Dan ketika nanti sampai di akhirnya Hammam jatuh pingsan. Dan apa yang terjadi setelah pingsan, biarlah saya jelaskan di bagian akhir nanti. Kita masuk pada bagian-bagian akhir daripada sifat orang-orang yang bertakwa. Yang Ali menjelaskan, bu'duhu amman taba'ada anhu zuhdun wa nazahah. Jadi kalau orang yang bertakwa itu menjauhi sesuatu, menjauhnya ini didasari dengan sifat zuhud dan menjaga kesucian diri. Wa dunuhu mimman dana minhu linun wa rahmah. Kalau dia mendekati sesuatu, dia mendekati dalam rangka memberikan kebaikan. Orang yang bertakwa itu mempunyai prinsip yang berbeda dengan kebanyakan orang. Dia akan menjauh supaya orang tidak menilai bahwa dia akan memanfaatkan orang tersebut. Dan dia akan mendekat ketika dia bisa memberikan sesuatu kepada orang yang dia dekati. Itulah sifat orang yang bertakwa. Jadi ketika dia menjauh, jauhnya adalah dalam rangka zuhud dan menjaga kesucian diri. Katakanlah ada orang-orang yang berperilaku buruk, gemar berbuat buruk, gemar bermaksiat. Orang yang bertakwa akan berusaha menghindarkan diri darinya. Dan kalau dia mendekatnya dia kepada orang lain itu dalam rangka menyampaikan sesuatu, dalam rangka memberinya kasih sayang, bukan dalam rangka memanfaatkan atau mengambil keuntungan. Laisa taba'uduhu bikibrin wa 'azamah. Kalau dia menjauh bukan karena dia angkuh atau sombong. Wala dunuhu bimakrin wa khadi'ah. Dan kalau dia mendekat, dekatnya itu bukan dalam rangka menipu atau memanfaatkan. Nah, rupanya sifat-sifat ini masih panjang, namun keburu Hammam jatuh pingsan di hadapan Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Fasa'iqa Hammam, saqqa. Hammam jatuh pingsan. Bukan sembarang pingsan, tapi kanat nafsuhu fiha. Pingsan yang juga berakhir dengan berakhirnya ajal Hammam. Imam Ali kemudian berkata, ama wallah laqad kuntu akhafuha alai.
aku sebenarnya tidak mau menjelaskan itu ya karena aku sebenarnya khawatir akan terjadi hal yang seperti ini. Hammam adalah orang yang cinta kepada kebaikan, cinta kepada sifat-sifat yang mulia. Dan keterangan tentang sifat orang yang bertakwa ini membuatnya melihat dirinya jauh dari sifat-sifat itu. Dan akhirnya dia jatuh pingsan, di mana dia mati dalam pingsan itu. Namun tentu karena Hammam ini meninggal dalam keadaan ingin menjadikan dirinya sebagai orang yang bertakwa, tentu meninggalnya adalah meninggal dalam kebaikan. Itulah sekelumit penjelasan tentang khutbah al-muttaqin yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam beberapa pertemuan ini bisa bermanfaat bagi pembicara khususnya, dan mudah-mudahan kepada segenap pemirsa Al-Qurba TV. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.